Halo, assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, Waalaikumsalam. selamat siang, Pak. Selamat Iya, siang. ini yang lainnya kemana ya Bapak Ibu ya? Ini Ada Pak, izin, Pak. iya Pak Urusan Kari, keluarga semua udah. iya ini Pak Karido ya yang konfirmasi di grup ya Bapak dan Ibu ya. Ya, Pak Saiful Oh, Anwar juga. iya Pak Kas. Oke, Muhammad Pemirsa Kafilaka juga ada. juga. Kendalanya ini Pak, Muhammad Kafilaka ada informasi eh, kendala listrik mati Pak. ya pemadaman gitu katanya Pak. Ada yang Makanan, ya. kendala jaringan juga ini. Ya, Baik Bu ya. Lita juga, Bu Kapti. Iya, ya sudah tidak apa-apa ya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin kita hanya berenam ya dengan saya. Iya. Untuk perkuliahan nanti akan saya record ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti bagi Bapak dan Ibu yang lainnya yang hari ini tidak bisa bergabung, nanti bisa melihat dan menyimak video yang sudah saya record itu. Itu nggih. Ya, Saya berikan Iya. linknya nanti. Baik, Bapak dan Ibu, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang Pitagoras ya, tepatnya terkait dengan teorema Pitagoras. Nah, tadi sudah saya berikan di grup ya Bapak dan Ibu terkait dengan PPT-nya. Ya, jadi PPT-nya itu jadi satu ya, Pitagoras dan trigonometri. Nah, untuk materi itu akan kita bahas menjadi 2 kali pertemuan. Jadi untuk hari ini ya di siang ini yang akan kita bahas yaitu tentang Pitagoras. Kemudian untuk minggu depan kita akan melanjutkan ke trigonometrinya. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu. Ya, Baik, Pak. saya izin share screen ya. Sebentar. Share screen. Nah, oke. Baik, sudah terlihat Bapak dan Ibu semua? udah, Pak. Sudah Sudah, ya. Pak. Baik Iya. ya. Jadi untuk fokus pembahasan kita siang hari ini yaitu tentang teorema Pitagoras. Nah, mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah tidak asing ya kalau saya menyebut Pitagoras gitu ya. Sudah tidak asing dan mungkin sudah mengenal ya sejak dulu ya. Jadi Pitagoras ini lebih tua dari kita, lebih tua dari Bapak dan Ibu semua ya. Oleh karena itu sudah tidak asing dengan yang namanya Pitagoras. Ya, jadi Pitagoras itu ah, mungkin bisa kita lihat di slide yang kedua ini yang Bapak dan Ibu. Nah, coba Bapak dan Ibu di sini dari slide yang saya tampilkan ini fokus ke gambar bangun segitiga ya, segitiga yang ada di tengah itu ya. Jadi ini maaf salah ya, bukan A yang atas tapi ini ada segitiga ABC ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini ada segitiga ABC. Nah, jadi kita fokus ke ini dulu, ke bangun segitiga ini. Nah, dari bangun segitiga ini ya, segitiga ABC ini tergolong ke dalam segitiga siku-siku ya, tergolong dalam segitiga siku-siku. Nah, kemudian eh, dari yang sudah kita pelajari materi sebelumnya ya Bapak dan Ibu terkait dengan bangun datar, ciri dari segitiga itu adalah mempunyai 3 sisi ya, punya 3 sisi. Nah, di sini dapat kita lihat bersama Bapak dan Ibu, segitiga siku-siku ABC ini itu mempunyai 3 sisi ya. Nah, 3 sisi itu di sini dapat kita ketahui panjangnya berbeda-beda ya. Misalkan sisi alas yang ada di bagian bawah ini itu panjangnya adalah 3 cm. Kemudian tinggi dari segitiga itu adalah 4 cm. Kemudian sisi miring dari segitiga itu adalah 5 cm. Nah, dari ketiga panjang sisi yang berbeda-beda ini Bapak dan Ibu, lalu akan kita gambarkan sebuah bangun lain, yaitu bangun
persegi. Ya, bangun persegi. Nah, bangun persegi itu Bapak dan Ibu, kemarin cirinya adalah semua sisinya sama panjang. Ya, semua sisinya sama panjang ya. Persegi itu Iya. punya 4 sisi, berarti 4 sisinya panjangnya sama. Nah, kita akan menggambarkan Bapak dan Ibu. Misalkan dari yang sebelah kiri ini ya, yang dari kita ambil dari sisi tinggi segitiga yang panjangnya 4. Maka jika ini dibuat menjadi sebuah persegi ya, semua sisi dari persegi ini itu panjangnya adalah 4 cm ya. Kita berikan bangun persegi ini itu kita simbolkan sebagai persegi P. Ya, persegi P. Ya, masing-masing panjang sisinya adalah 4 cm. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, kita buat juga persegi yang ada pada sisi alas segitiga yang panjangnya 3 cm. Nah, berarti di sini anggaplah ini persegi Ki, ya, persegi Ki. Nah, persegi Ki ini panjang sisinya yaitu 3 cm. Nah, kemudian untuk bangun persegi yang ketiga ini ya, persegi R yang ada pada sisi miring segitiga itu dengan panjang 5 cm. Nah, ini juga akan kita gambar bangun persegi seperti gambar ini Bapak dan Ibu ya. Jadi ini panjang persegi panjang sisi dari persegi R di sini itu adalah 5 cm. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, ternyata Bapak dan Ibu ya, kita bisa melihat ya, bisa menganalisis ada keterkaitan, ada hubungan dari ketiga bangun persegi ini Bapak dan Ibu. Hubungannya apa? Nah, di sini kita ketahui persegi P yaitu dengan panjang sisi 4, jika kita cari luasnya adalah rumus luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Berarti persegi P ini luasnya adalah 4 kali 4 yaitu 16 cm persegi. Ya, luas P itu adalah 16. Kemudian luas persegi Q adalah 3 kali 3 berarti 9. Kemudian luas persegi R 5 kali 5 berarti 25. Nah, Ya. di sini sudah nampak ya keterkaitannya atau hubungannya antara ketiga persegi ini Bapak dan Ibu. P16, Q9 dan R25. Hubungannya apa? Ya, hubungannya adalah apabila luas P ditambah luas persegi Q itu sama dengan luas persegi R. Ya, tadi P16 ditambah Q9, 16 tambah 9 sama dengan 25. Nah, 25 itu adalah luas R. Nah, itulah keterkaitannya atau hubungannya. Nah, tadi Bapak dan Ibu, ya, ini kan dari hubungan tadi itu bahwasanya luas P ditambah luas Q sama dengan luas R. Nah, apabila kita tuliskan ke dalam rumus luas tadi berarti kan ini sisi kali sisi dari persegi P ditambah sisi kali sisi dari persegi Q sama dengan sisi kali sisi dari persegi R. Nah, kemudian ini bisa kita wakili Bapak dan Ibu, bisa kita ganti karena ini sama-sama sisi nanti bingung ya. Jadi kita ganti saja namanya. Untuk yang bagian bawah ini kita misalkan A sebagai alas ya istilahnya. Kemudian tinggi dari segitiga ini itu kita ganti sebagai B. Nah, kenapa kok B? Ya karena ini ada di depan sudut B. Jadi kita beri nama B kecil ya. Ini A kecil sebagai alasnya, kemudian sisi yang tingginya ini itu adalah B. Kemudian sisi miring dari segitiga itu nama lainnya adalah hipotenusa. Ya, namanya adalah hipotenusa atau sisi miring. Dan kita simbolkan dengan C. Ya, kita simbolkan dengan C. Sehingga apa Bapak dan Ibu? Ini tadi A yang bawah, kemudian tingginya ini B,
kemudian sisi hipotenusanya atau sisi miringnya ini adalah C. Maka keterkaitannya adalah apa? A kuadrat, ya. Kan A kali A ya tadi. Ya kali A itu luasnya. Ditambah B kuadrat. B kuadrat itu asalnya dari ini, luasnya B. B kali B. Sama dengan C kuadrat. Ya, C kuadrat kan luasnya RC kali C. Kan seperti itu. Bisa kita tuliskan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, bunyi. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan, ya, kita lompati. Langsung ke sini. Nah, kan ini tadi ya, hubungannya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itulah yang dinamakan sebagai teorema Pythagoras. Nah, bunyinya, ya, bunyi dalilnya itu adalah ini, ya. Ini dengan cara mengartikan rumus yang ada ini Bapak dan Ibu, ya. Dalilnya itu dengan mengartikan ini. Berarti apa? Jumlah kuadrat sisi siku-siku dari sebuah segitiga siku-siku, berarti ini. Tadi kan itu segitiga siku-siku ya Bapak dan Ibu. Berarti jumlah kuadrat dari sisi siku-siku. Sisi siku-siku itu yang dimaksud ini tadi ya. Nah, ini. Siku-sikunya kan di sini. Berarti jumlah ini ya, jumlah luas dari ini yang ada pada siku-siku segitiga ditambah luas ini itu sama dengan ini. Nah, sehingga kalau kita susun ke dalam sebuah kalimat, bunyinya akan jadi seperti ini. Jumlah kuadrat sisi siku-siku dari sebuah segitiga siku-siku sama dengan kuadrat hipotenusanya. Hipotenusa itu adalah sisi miring, Bapak dan Ibu ya. Sisi miring. Nah, sisi miring pada segitiga itu. Sehingga kalau kita tuliskan rumus ya ke sini, A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat itu ini, Bapak dan Ibu. Jumlah kuadrat sisi siku-siku. Nah, ini. Sama dengan C kuadrat. C kuadrat itu ini, kuadrat hipotenusa. Nah, di ini ya Bapak dan Ibu. Tentang teorema Pythagoras dan bunyinya. Ya. Kemudian di sini hubungan tersebut ya, jadi hubungan ini A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat itu berlaku pada segitiga siku-siku yang lain dengan ukuran yang berbeda-beda. Jadi segitiganya itu tidak selalu seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi berlaku pada segitiga siku-siku yang lainnya. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari jenis-jenis segitiga ya. Nah, di situ kan segitiga siku-siku kan bentuknya bukan hanya seperti ini ya. Ada yang yang bentuknya itu terbalik misalkan ya, tetapi dia tetap ada ini siku-siku ya, sudut 90 derajat dalam segitiga itu, maka itu kan bisa disebut sebagai segitiga siku-siku. Sehingga berlaku juga ini dalil Pythagoras ya, berlaku ini A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke. Nah, misalkan di sini ada hubungan ya Bapak dan Ibu. Nah, ada hubungan dari teorema tadi itu ya. Bahwasannya kan teoremanya ini tadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, apabila kita gambarkan ke dalam segitiga seperti ini ya, bebas A-nya mau ini, B-nya mau ini, terserah yang mana. Yang penting kita tidak boleh salah menentukan sisi miringnya ya. Sisi miringnya itu harus tetap C. Jadi A-nya misalkan mau ditaruh sini, B-nya sini, tidak apa-apa. Yang penting C-nya tetap di sini, tidak boleh salah ya. Intinya A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Nah, sehingga apabila kita ingin mencari nilai dari A ya, panjang dari A, kita pakai rumus ini. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Sebaliknya juga gitu. B, untuk mencari B, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, jadi gini. Baik, kita langsung saja ke contoh Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini ada segitiga siku-siku ya.
dengan panjang di sini ada 4, kemudian yang bagian alas yang bawahnya ini yaitu 8. Kemudian hipotenusanya adalah X. Kita disuruh mencari panjang dari sisi miring, ya, atau nilai X ini. Maka kita pakai rumus yang ini, ya. Kita kan yang mencari C, berarti pakai rumus yang atas. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, sehingga kita bisa menuliskan 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan X kuadrat, ya, sama dengan C kuadrat kan di sini. Nah, 4 kuadrat itu sama dengan 16. Ya. 8 kuadrat sama dengan 64. Berarti akar 16 ditambah akar 64 sama dengan akar 80. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita bisa menyederhanakan dari bentuk akar 80 ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah, sebenarnya ini pembahasan ada di materi ini Bapak dan Ibu, di materi akar dan pangkat suatu bilangan, ya, ada sendiri. Tapi karena tidak diajarkan di materi ini, mungkin kita mengingat-ingat saja. Untuk menentukan seperti ini Bapak dan Ibu, ya, bentuk akar ini, kita itu harus tahu bilangan kuadrat, ya, tahu bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu misalkan 2 kuadrat. 2 kuadrat itu berapa? 4. 2 kali 2. Nah, 4, ya. kemudian 3 kuadrat berapa? 9. 6. Ya, ya, 3 kuadrat kan 3 kali 3. Kemudian 4 kuadrat, 4 kali 4 16. Kemudian 5 kuadrat 25. Kemudian 6 kuadrat 36. 7 kuadrat 49 dan seterusnya, ya, dengan bilangan kuadrat yang lainnya. Nah, dengan Bapak dan Ibu menghafalkan ini, ya, sudah tahu ya istilahnya, ya, dengan bilangan kuadrat. Lalu ini digunakan untuk menghitung atau menyederhanakan bilangan seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, caranya bagaimana? 80 itu berapa kali berapa? Dan berapanya itu kita tidak boleh asal-asalan, ya. Berapanya itu berapa, kan berapa kali berapa. Nah, berapa yang awal, yang di awal itu kita ambil dari, kita cari dari ini, bilangan kuadrat yang ada. 4 atau 9 atau 16 atau 25 atau 36 atau 49. Ya, kita ambil yang apa? Kita coba 4 kali berapa? Bisa enggak? Sama dengan 80? Bisa, ya. 20. 4 kali 20. Ternyata hasil perkaliannya itu masih 20. Masih 20 itu masih bisa disederhanakan lagi kan? Yaitu 2 kali 10. Nah, berarti bukan. Ya, kita coba yang lainnya. 9 kali berapa sama dengan 80? Tidak bisa. Ya. Kemudian 16 kali berapa sama dengan 80? 16 kali 5. Nah, 5 ini kan sudah tidak bisa kita kalikan lagi kayak 20 tadi, ya. Kalau 20 kan 2 kali 10. Sedangkan kalau 5 kan sudah tidak bisa. 5 1 kali 5. Berarti tidak bisa sudah. Berarti ternyata kita temukan 80 itu sama dengan 16 kali 5. Nah, kalau sudah ketemu ini, berarti akar 80 itu sama dengan akar 16 kali 5. Lah, 16-nya ini bisa kita keluarkan dari akar. Akar 16 berapa tadi? Adalah 4 kuadrat. Ya, 4 kuadrat kan 16. 4 kali 4 kan 16. Sehingga hasilnya akan seperti ini. 4 akar 5. Ya. Jadi 5-nya tetap di dalam akar, 16-nya dikeluarkan. Jadi 4 akar 5 hasilnya. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, misalkan saya punya bilangan akar 90. Berapa kira-kira? 90 itu berapa kali berapa? 30. Kali 3. 30 itu bukan bilangan kuadrat, ya. Bilangan kuadrat lah. 6. Berapa? 90 itu 16 16 kali berapa? Tidak bisa. 25 kali berapa? Tidak bisa. Nah, yang bisa ini adalah 90 itu adalah 9 kali 10.
Ya, 9 kali 10. Berarti 9-nya keluar menjadi 3 akar 10. Oh, Nah, jadi seperti itu. Ya. Kenapa 10 kok ya. 10? Nah, 10 kan bisa lah. Tadi kena 20 kok enggak bisa. 20 itu kan masih bisa 4 kali 5, Bapak dan Ibu, ya kan ya? oh, iya. Ya, 4 kan masih Jadi bisa harus, diakarkan tadi. jadi Nah, harus bilangan kuadrat ya, Pak? iya, harus bilangan kuadrat. Ya. Kayak Oh, ini tadi 80. Kenapa kok enggak 20 kali berapa? 4 kali 20 kali. 20, ya. Karena 20 itu masih bisa kita kalikan, masih 4 kali 5 itu kan 20. Ya kan? Nah, kalau 90 berapa? Kan 9 kali 10. 10 itu berapa kali berapa? 4 kali berapa sama dengan 10? Kan tidak bisa. Ya, oleh karena Nggak itu ada. 9 kali 10 itu sama dengan akar 90. Sehingga 9-nya keluar menjadi 3 akar 10. Nah, jadi seperti itu, Bapak dan Ibu. Contohnya lagi, akar 50 berapa? Akar 50. 50 itu berapa kali berapa? 7, Pak. Oh, 5 kali 7, kita 40. ke perkaliannya dulu, Ibu. Ya. 50 itu kita cari di sini. Berapa kali berapa yang hasilnya bisa 50 dari sini? 4 kali Yang 12. 47 saya bisa, Pak. 50. 10 kali 5. Oh, 10 itu bukan bilangan kuadrat, Bapak Ibu. Oh, berarti 9. Oh, Sembi- 12. 9 kali berapa sama dengan 50? Sisanya. Oh, iya. Enggak bisa Nggak kan? bisa. Kita coba satu-satu. 4 kali berapa sama dengan 50? 12. 7 bisa, Pak. Enggak 7. bisa. 7 kali 7, Enggak 9. bisa. Nggak bisa. Jadi harus pas ya, perkalian hasilnya itu harus pas. 9 kali berapa sama dengan 50? Enggak bisa. 16 kali berapa sama dengan 50? Enggak bisa. Enggak pas hasilnya. Ternyata 25 dikalikan 2. Wah, Nah, 25. 25 kali 2 sama dengan 50. 5. Sehingga akar 50 itu sama dengan akar 25 kali 2. 25-nya keluar. Jadi keluar dari akar, berarti A 5. sama dengan berapa? 5 akar 5. 2. Nah, kedua. Ya. Oh, ini. Bisa dimengerti ya, Bapak Ibu ya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Sedikit. Ya. Oke, Tanggap. ini apa namanya seringkali kita temukan ya dalam perhitungan seperti ini dalam mengerjakan Pitagoras ya. Ya misalkan yang dihitung benar di sini adalah bilangan bulat ya 4, 8, tapi setelah dijumlahkan ternyata ketemu akar bilangan. Dari akar 80 ini ternyata ini bukannya salah. Hasil ini adalah benar. Hasilnya ini benar, tetapi hasilnya ini istilahnya itu masih bisa kita tulis ke dalam bentuk yang lebih sederhana lagi. Nah, jadi seperti itu. Ya, 80 ini ternyata 16 kali 5 sehingga 16-nya ini karena merupakan bilangan kuadrat bisa keluar. Jadi 4 akar 5. Jadi seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan ya, Bapak dan Ibu, ke contoh berikutnya. Maaf Pak Deddy baru masuk Pak. Oh ya, enggak apa Pak. Nanti bisa menyimak itu ya video recordnya Pak. Nanti, Ya. ini sedang saya record kok sekarang ya. Nanti bisa disimak lagi. Baik. Contoh yang kedua Bapak dan Ibu. Di sini ada segitiga siku-siku ya. Nah, segitiga siku-siku. Nah, di sini kan tidak ada keterangannya. Kira-kira segitiga ini itu mana yang siku-sikunya ada di mana? Atas, Pak. Y. Sebelah Y. Nah, ada di sini ya. Nah, siku-sikunya ada di sini. Nah, berarti kalau siku-sikunya ada di sini, kita bisa menentukan mana sisi miringnya atau hipotenusanya. Ya. Sisi miring atau hipotenusa itu selalu berada di depan sudut siku pada segitiga ini. Ya. Jadi pada segitiga itu kalau segitiga siku-siku di depannya itu dinamakan dengan hipotenusa atau sisi miring ini. Sehingga sisi miringnya atau hipotenusanya pada contoh ini itu adalah 13. Ya. Sedangkan sisi segitiga yang satunya di sini itu 5. Kemudian yang ditanyakan sisi Y. Sehingga kita bisa memakai rumus bebas mau pakai yang mana.
dua ini sama saja hasilnya ya. Karena kita bebas dalam menentukan mana itu alas, mana itu tingginya. Yang penting jangan salah menentukan sisi miring atau hipotenusanya. Nah, kalau sudah tahu berarti ternyata sisi miringnya itu 13. Sehingga pakai rumus 13 kuadrat ya, akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan akar Y kuadrat. Nah, jadi di sini. Sehingga akar 13 itu berapa? 169 ya, 13 kali 13. Kemudian 5 kuadrat yaitu 25. 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Sehingga akar dari 144 itu adalah 12. Sehingga panjang sisi Y pada segitiga ini itu adalah 12. Nah, jadi itu. Baik, selanjutnya contoh yang lebih beda lagi ya, yang berbeda. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada segitiga sama sisi ABC dengan panjang 6 cm ya. Kemarin Bapak dan Ibu sudah mempelajari jenis-jenis segitiga kan? Salah satunya ada segitiga sama sisi. Berarti kalau segitiga sama sisi itu panjang dari ketiga sisinya itu adalah sama. Ya, berarti panjang AB itu 6, panjang BC itu 6, panjang AC 6. Yang ditanyakan adalah apa? Luas segitiganya. Nah, untuk luas kemarin kan sudah kita pelajari juga ya. Luas dari segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, sekarang kita masukkan ya. Setengah kali alas. Alasnya yaitu yang bawah, AC ya. Panjang AC tadi berapa? 6. Berarti setengah kali 6. Dikalikan tinggi. Tingginya yang mana? Ke atas, Om. Nah, tingginya DB. Nah, BD atau tinggi ya. Tinggi dari segitiga itu selalu tegak lurus dengan alasnya. Ya, selalu tegak lurus dengan alas. Sehingga pada contoh ini itu di sini ya, yang tegak lurus yaitu adalah sisi BD. Nah, berarti tinggi dari BD ini panjangnya kan belum kita ketahui. Caranya adalah dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, caranya bagaimana? Berarti kita tahu sih, ini kita ambil separuhnya ya di sini. Kita ambil separuh sini. Untuk mencari tinggi dari BD ini ya, atau tinggi dari segitiga. Nah, kita ambil separuh sehingga apa? Kita ketahui bahwasannya sisi miring dari segitiga itu yaitu terletak pada BC. Panjangnya adalah 6. Nah, kemudian alasnya berapa? Yang bawah yaitu separuhnya dari AC, kan panjang DC. Kita ambil separuh kan, yaitu 3. Nah, yang ditanyakan adalah BD. Sehingga kita pakai rumus ini. Sisi miring kuadrat atau panjang BC kuadrat dikurangi panjang DC kuadrat sama dengan tinggi dari segitiga ini. Berarti 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan BD kuadrat. Nah, langsung kita masukkan. BC panjangnya 6. 6 kuadrat sama dengan 36. Panjang DC. DC yaitu panjangnya 3. 3 kuadrat sama dengan 9. Sehingga 36 dikurangi 9 sama dengan 25. Nah, akar dari 25 itu berapa? Sama dengan 5. Sehingga panjang dari BD atau tinggi dari segitiga ini itu adalah 5. Ya. Nah, kalau sudah ketemu, kita tinggal masukkan ke rumus luas segitiga itu, Bapak dan Ibu. Ya. Berarti setengah kali alas kali tinggi. Ya, alas dari segitiga utuh ini. Setengah kali alas, alasnya yaitu 6. Ya, berarti setengah kali 6 dikalikan dengan tinggi. Setengah kali 6 kali 5. Ya, setengah kali 6, 3. Kali 5, hasilnya adalah 15. Sehingga luas dari segitiga ABC ini itu adalah 15. Nah,
Jadi ini ya Bapak dan Ibu contoh penerapan dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras pada segitiga ya, terutama untuk mencari panjang sisi ataupun luas dari segitiga seperti itu. Baik, contoh selanjutnya ini soal cerita Bapak dan Ibu. Muka. Nah, soal ceritanya ini, seorang tukang cat akan mengecat tembok. Ya, untuk mengecat bagian tembok pada ketinggian 6 meter, dia membutuhkan tangga. Ya, tangga harus menyandar di tembok dan bagian bawah tangga harus berada paling jauh 2 meter dari tembok. Jika melebihi, tangga akan patah. Berapa panjang tangga terpanjang yang dibutuhkan? Nah, dari sini kita bisa tahu ya, mengilustrasikan dari soal cerita ini ya Bapak dan Ibu. Ketinggian 6 meter. Berarti apa? Tembok ini tingginya 6 meter. Kita gambarkan seperti ini. Ini kelihatan ya Bapak dan Ibu ya. Oh, kalau Ya. tidak kelihatan saya coba gini. Kelihatan, jelas. Kelihatan ya. Oke. Jelas. Nah, ini ya, sisi segitiga ini saya gambar. Ini ibaratkan tembok. Ya. Ini adalah berapa tadi? Tingginya 6. 6 meter. 6 meter ya. Kemudian apa yang diketahui lagi? Nah, tangga harus menyandar dan bagian bawahnya. Bawah tangga harus berada paling jauh 2 meter dari tembok. Berarti apa? Tembok kan ini. Sisi miring. Nah, ya itu Bu, ini Bu, sisi sebelah bawahnya ini ya. Jadi ujung tangga yang paling bawah itu jaraknya dengan tembok itu harus 2 meter. Kalau ini lebih jauh, tangganya ketika dinaiki akan patah. Ya, kalau terlalu dekat, ya, mungkin tangga yang dinaiki akan roboh. Nah, kan seperti itu ya kalau Bapak ada, ya mungkin kalau ibu-ibu kan tidak pernah naik tangga ya. Kalau bapak-bapak di sini kan pasti sudah pernah ya untuk menaiki tangga. Kan seperti itu. Kalau tangganya terlalu berdiri, ya itu kalau kita naiki kan berbahaya ya, bisa roboh kan. Nah, kalau terlalu miring juga kan bisa patah tangganya. Nah, jadi dari yang dimaksud dari ilustrasi soal itu seperti ini. Jadi jarak dari tembok dengan bagian bawah tangga, ujung bagian tangga bawah itu adalah 2 meter. Sehingga kita gambarkan seperti ini. Berarti tinggi tembok tadi 6, kemudian bagian bawahnya ini jarak tembok ke ujung tangga bagian bawah adalah 2. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah panjang tangga. Sehingga kita ilustrasikan ke seperti segitiga seperti ini. Nah, sisi miring ini itu ibaratkan sebagai tangga. Ini kita cari berapa, ya, kita cari berapa panjangnya tangga. Kita pakai penerapan Pitagoras itu tadi. Berarti kan yang diketahui, yang ditanyakan ini adalah sisi miringnya. Berarti kita pakai rumus ya. Berarti panjang dari tembok, tinggi dari tembok 6 kuadrat ya sama dengan 36 ditambah dari jarak ini yaitu 2 kuadrat berarti 4. Jadi 36 ditambah 4 sama dengan akar 40. Nah, akar 40 itu berapa? Nah, kembali lagi ke pembahasan yang di awal tadi ya Bapak dan Ibu. Akar 40 itu nah ini bilangan kuadrat di sini ya. Bilangan kuadrat kan ada 4, 9, 16. Berapa kali berapa sama dengan 40? 4 kali 10 ya. 4 kali 10 mana tadi ya contohnya. Nah, ini di bawah. 4 kali 10 ya. Jadi berapa di sini? 2 kuadrat. Nah, 4-nya ini keluar ya. 4 itu kan 2 kuadrat sehingga jadi 2 akar 10. Nah, jadi seperti itu ya. Ini adalah contoh kalau misalkan pada soal cerita. Jadi kita harus menganalisis dulu ya di sini berdasarkan cerita yang diberikan. Oke. Dan kemudian kita masukkan apa yang diketahui dari cerita itu setelah kita gambarkan ya. Nah, baru kita tahu ternyata yang ditanyakan ini sisi miringnya. Baru kita bisa memasukkan ke dalam rumus dari Pitagoras itu. Nah, dan kita ketemukan
ternyata panjang tangganya yaitu 2 akar 10. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini ya, saya kira mungkin untuk pembahasan Pitagoras di sini ya. Nah, ini sudah habis. Nah, mungkin untuk minggu depan kita lanjut ke trigonometri, Bapak dan Ibu. Nah, barangkali dari penjelasan saya dari awal tadi ada yang ingin ditanyakan ya. Tadi kan Pak Dedi terlambat ya. Tapi Iya, jangan Pak. khawatir ya Pak Dedi. Nanti sudah saya record ya. Jadi Darah nanti sinyal tadi Pak, hilang-hilang tadi pertama masuk Pak, sinyal hilang. ya, enggak Iya. apa Pak. Jadi ini sudah saya record. Nanti untuk Pak Dedi dan teman-teman Bapak Ibu yang lainnya yang enggak bisa bergabung, nanti tetap bisa menyimak penjelasan yang sudah kita bahas bersama-sama hari ini ya, gitu Bapak dan Ibu. Oke, silakan barangkali ada pertanyaan Izin bertanya, Pak. Ya, Izin silakan Bu bertanya. Yuyun. Ya, silakan. Yang soal mana tadilah? Ini Pak, untuk mencari minta tolong yang itu tadi Pak. Yang mana? Nah, lain Pak. Setelah ini. Ini tangga. Nggih, pembahasannya Pak. Oh, ini. Nah, untuk mencari yang ini tadi Pak lah, yang mana yuk lah, yang 40 tadi, Iya. itu berarti dikalikan dulu, kemudian setelah itu dikurangi akar pangkat tadi Pak. Yang itu tadi yang 4, 9 tadi itu, yang 4, 9, terus Iya. berapa tadi ya? Oh, ini. Berarti dikurangi itu berarti sisanya lebih, nggih. Oh, Nah, begini Bu. Jadi yang ini Pak, maksud saya yang 16 kali 5 ini Pak. Iya. Kan, ya ini kan ada 80. Iya. Dikalikan dulu baru dicari ininya tadi, apa namanya, hasilnya tadi yang 4, 9 ini yang mendekati itu berarti itu hasilnya gitu. Bukan mendekati Bu ya. Jadi Bapak dan Ibu di sini sebenarnya ini merupakan pembahasan di materi akar dan pangkat ya. Jadi di sini ya kita ulas lagi ya terpaksa karena ini berhubungan ya untuk perhitungan. Jadi begini ya, kita mencarinya itu bukan yang mendekati. Bukan mendekati. Kalau kita mencari yang mendekati lahan 9 gitu kan, kurang dari 9 kan. Karena 9 kuadrat kan 81 kan berarti hampir 9. Bukan seperti itu. Ya, tapi kita mencari hasil perkaliannya yang pas. 80 itu berapa kali berapa? 10. Oh, kita gini, ada syaratnya ya. Untuk mencari perkalian itu adalah bilangan yang dikalikan adalah bilangan kuadrat. Ya, bilangan kuadrat itu adalah 4, 9, 16, 25, 36, 49. Ini 49 kan 7 kuadrat. Kalau 8 kuadrat seterusnya berapa? 64. Nggih. Kemudian berapa tadi? 8, 9 kuadrat 81. Nah, kan seperti itu dan seterusnya. Nah, jadi kita harus mencari nilai ini 80 itu berapa kali berapa. Nah, berapanya itu kita ambil satu persatu, kita coba sini. 4 kali berapa? Dari situ Pak. Nggih. Ya, 4 kali berapa? Nah, misalkan Dari bilangan kuadrat. Iya. Nah, misalkan kita ambil 4 ya Bapak dan Ibu. Misalkan kita ambil 4. 4 itu kan bisa. 4 kali 20. 4 kali 20. Nah, ternyata 20 ini kan masih bisa dikalikan lagi. 20 itu sama dengan berapa? 4 kali 5. Nggih. Nah, 4 kan termasuk bilangan kuadrat. Nah, sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. Ya enggak apa-apa lah, 4 kali 20. Ternyata 20 itu sama dengan 4 kali 5. Nah, dari sini kan kita sama saja. 4 kali 4 kali 5. Berarti ini 4 kali 4 sama dengan 16. Ini kan sama dengan berarti berapa? Sama dengan akar 16 kali 5. Nah, kan seperti itu ya. Kemudian 16-nya ini kan merupakan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat kalau kita akarkan itu sama dengan ya berapa kali berapa? 4 kali 4 atau 4 kuadrat. Ya. 4 kuadrat diakarkan berarti akarnya hilang, kuadratnya hilang sehingga
jadi 4 akar 5. Nah, jadi seperti 5. ini. Ya. Siap, Pak. Oke. Paham. Oke, Oke. jadi begitu ya Bu Yun. Ini juga demikian. Ya, mana tadi? Nah, ini akar 40. Nah, dari bilangan kuadrat yang ada tadi 4, mana tadi ya? Ini 4, 9, 16, 25, 36, 49. Berapa kali berapa sama dengan 40? Nah, ternyata 4 kali 10. Nah, 10 itu kan nggak bisa dikalikan lagi. Ya, nggak bisa dibagi. 4 kali berapa sama dengan 10? Kan beda kayak ini tadi, kali 20. Ya kan? Kalau 20 kan masih 4 kali 5, jadi nggak bisa. Nah, jadi 40 itu sama dengan berapa tadi? 4 kali 12. 4 kali ini, 4 kali 10 ya. Akar 40 ya. 40 ini kan 4 kali 10. Kalau kita tulis dalam bentuk perkalian. 4 ini kan bilangan kuadrat. Berapa? 2 kuadrat. Ya, 2 kali 2 kan 4. Sehingga 2 kuadrat diakarkan. Jadi kuadratnya hilang, kemudian akarnya juga hilang menjadi 2 akar 10. Makasih, Pak. Ya. Jadi begini cara ini ya Bapak dan Ibu untuk mencari. Kemudian kalau Bapak dan Ibu bingung, berarti kalau 2 akar 10 ini sebenarnya berapa? Ya, kita coba mencari contoh yang menghitung ya. Ya di luar Pitagoras lah ini ya. Misalkan di sini ada di sini ada bilangan seperti ini. 3 akar 3 akar 5. Ini berarti sama dengan berapa? Akar berapa sebenarnya? Bu Yuyun. Nah, 3 itu merupakan hasil 3 kalau dikuadratkan berapa? 9. Nah, 9. 9. Berarti 9 kali 5. Berarti sama dengan akar berapa? Akar 45. 5. Nah, berarti akar 45 itu sama dengan 3 akar 5. Nah, jadi seperti itu ya. 4 kali 45 berapa? Iya. Kenapa kok nggak 15 kali 3? Nah, 15 kan bukan bilangan kuadrat. 15 itu berapa kali berapa? Kan nggak bisa. Ya, 15 kan bukan bilangan kuadrat. Berapa kuadrat sama dengan 15? Nggak bisa. Ya, sehingga kita ambil 9 kali 5. 9 itu kan 3 kuadrat. Sehingga bisa disederhanakan. Jadi 3 akar 5 ini. Ya. Contoh lain misalkan ada 5 akar mana ini? 5 akar 7. Nah, Berarti 25 kali 7. Nah, berarti 5 kuadrat itu berapa? 25. 25. Nah, berarti 25 kali 7. Berapa ini? Berarti sama dengan akar 165. 65. Iya, 165. Nah, jadi seperti ini. 1475, Pak. Nah, 175 ya. Ya, betul. 175. Iya, kayaknya sih. Ya, 2 kali 7 14, 5 kali 7 35. Ya, 175. Iya, betul, Pak. 175. Iya. Ya. 5. Oke. Nah, jadi ini materi akar ya, akar dan pangkat. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan mungkin? Silakan. Kayaknya Yang nggak ada. pertama, Pak. Yang pertama tadi, Pak. Ya, yang pertama yang mana Bu? Yang ada segitiga sama Persegi. Ini. Nah, Ya. apakah mungkin harus misalnya ada yang itu bukan persegi panjang gitu, apa ada, Pak? Ini sebenarnya gini Bu ya. Ini untuk membuktikan dari dalil Pitagoras itu. Ya, atau dari teorema Pitagoras. Ya. Karena apa? Di sini itu kita bisa tahu keterhubungan dari ketiga bangun persegi yang ada ini, ya.
berdasarkan kalau sisi dari segitiga itu kan ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5. Nah, kemudian dari 3 sisi itu kita buat persegi. Ya, misalkan dari sisi yang 4, ya, berarti kita buat persegi. Yang dari yang sisi 3 kita juga buat persegi, dan sisi yang di panjang 5 ini juga akan kita buat persegi. Ternyata kita hitung luas perseginya. Luas persegi P itu 4 kali 4 sama dengan 16. Luas Q 3 kali 3 sama dengan 9. Luas R 5 kali 5 sama dengan 25. Berarti luas P ditambah luas Q sama dengan luas R. Sehingga kita tuliskan di sini 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ya. Ya, kita untuk mewakili atau menuliskan, ya, ini kita ganti dengan A, ini B, ini C, ya. C itu adalah sisi miring atau hipotenusa, ya, berarti A kuadrat, ya, atau 4 kuadrat ditambah B kuadrat atau 3 kuadrat sama dengan C kuadrat atau 5 kuadrat. Nah, kan seperti itu, ya. Itu berarti adalah intinya, Pak, intinya sesuai dengan rumus itu tadi lah, Pak. Iya. Jadi kita ingin mencari asal usul dari teorema Pitagoras itu Bapak dan Ibu, ya. Jadi kan ini rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, untuk bunyi dalilnya dari teorema itu ya ini. Ya, yang saya cetak kuning ini. Sebenarnya yang dicetak kuning ini itu adalah ini intinya. Ya, tapi kalau Bapak dan Ibu langsung membaca ini bunyi dalilnya, mungkin akan bingung. Waduh, jumlah kuadrat siku-siku dari sebuah segitiga siku-siku sama dengan sama dengan kuadrat hipotenusanya. Oh, apa maksudnya? Apa maksudnya? Kan seperti itu. Tapi kalau kita dari rumusnya ini. Nah, berarti yang dimaksud jumlah kuadrat sisi siku-siku itu adalah ini loh. A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, kita artikan dalam kalimat jadi ini, ya, dari sebuah segitiga siku-siku. Jadi rumus ini itu berlaku pada segitiga siku-siku, jenisnya apapun, yang penting segitiga itu siku-siku. Nah, berlaku ini sama dengan C kuadrat. C kuadrat itu adalah ini kuadrat hipotenusanya. Kalau kembali lagi ke gambar ini lah, berarti kan ini siku-sikunya kan di sini. Nah, siku-siku kan di sini. Berarti sisi yang membentuk penyiku itu adalah ini, sisi 4 dengan sisi yang bagian bawah panjang 3. Berarti P ditambah Q sama dengan R. Kan seperti itu. Ya, paham, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Yang lainnya Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan? Silahkan kalau masih. Sudah, tidak ada? Oke. Ya, berarti untuk Pitagoras ini kita sudah selesai ya Bapak dan Ibu. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan ke pokok pembahasan trigonometri, ya. Nah, ini trigonometri, ya. Karena nanti trigonometri itu akan menerapkan yaitu tadi perhitungan atau dalil-dalil Pitagoras ini. Itu akan kita pakai, ya, di sini. 2008. Baik, mungkin itu ya Bapak dan Ibu untuk hari ini. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin nanti sebagai persiapan minggu depan silakan dipelajari sendiri dulu ya Bapak dan Ibu terkait dengan materi Pitagoras. Nanti minggu depan kita bahas bersama-sama. Jadi begitu. Ya, baik, mungkin itu Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya akhiri dan saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Tunggu sebentar ya.